Luangkan waktu sejenak dan bayangkan ini. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat ampuh, yang diabaikan oleh sebagian besar pria tanpa menyadarinya. Dan ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai menjalaninya, sesuatu berubah. Seolah-olah saklar tersembunyi menyala di dalam pikiran seorang wanita. Ia mulai melihat pria itu secara berbeda. Yang aneh adalah, sebagian besar pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menemukan hal ini. Apakah Anda akan menjadi salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Anda menginginkan lebih dari hidup. Izinkan saya berbagi sebuah cerita yang menjelaskan hal ini. Ini bukan tentang trik, tipu daya, atau perilaku mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam, transformasi yang tenang yang mengubah cara Anda tampil di dunia, dan bagaimana orang lain menanggapi Anda, terutama wanita. Dahulu kala ada seorang pria bernama Markus. Dia adalah pria biasa, tidak ada yang istimewa di permukaan. Seperti banyak pria, ia terus berjuang. Ia khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ia mengejar persetujuan kemanapun ia pergi. Pujian, perhatian, validasi. Ia percaya hal-hal ini akhirnya akan membuatnya merasa lengkap. Tetapi seberapapun usaha yang ia curahkan, ia tetap merasa tidak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Suatu hari, sesuatu terlintas dalam pikiran Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas, ia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno dan telah terbukti dari waktu ke waktu, stoikisme. Awalnya, ia tidak memahaminya. Ia bertanya-tanya bagaimana filosofi dari berabad-abad yang lalu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri atau daya tarik di dunia saat ini. Tetapi ketika ia mempelajarinya lebih lanjut, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu kebenaran yang ampuh. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Pikirkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikuasai oleh emosi mereka. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Mereka menjadi marah, tidak aman, dan defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi. Wanita langsung menyadari hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan tersebut. Dan jujur saja, itu tidak terasa aman atau menarik. Seorang pria stoik menonjol karena ia merespon secara berbeda. Dia tidak panik ketika keadaan menjadi buruk. Dia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan berisik yang dipenuhi kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi berhamburan kemana-mana. Dan di tengah semua itu, ada Anda. Tenang, teguh, tak tergoyahkan, seperti gunung kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung menyadarinya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik terbesar, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Ketika Anda benar-benar memahami ini, kekuatan sejati akan mengikuti. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan dan mulai hidup sesuai prinsip Anda sendiri, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda berhenti membutuhkan perhatian. Dan ironisnya, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda, bukan hanya wanita. Semua orang merespons kepercayaan diri yang teguh itu. Sebagian besar pria tidak pernah mencapai level ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan tindakan mereka. Mereka membawa frustrasi kemanapun mereka pergi. Seorang pria stoik melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energi saya?
Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat dihormati dan sangat menarik. Stoikisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai respons Anda. Ini tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Ini tentang menjadi tenang di dunia yang terus-menerus mencoba mengguncang Anda. Wanita mengagumi ini karena menandakan keamanan, kedewasaan, dan kepemimpinan dalam situasi yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoikisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan pada opini. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, semuanya berubah. Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia menjadi lebih tenang, dan kepercayaan diri yang tenang itulah yang bekerja untuknya. Itulah paradoks yang tidak pernah dilihat kebanyakan pria. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini dan tidak mengubah apapun. Mereka akan merasa termotivasi untuk sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Tetapi jika Anda masih di sini, Anda menginginkan lebih. Anda ingin menonjol di tengah hiruk-pikuk. Anda menginginkan rasa hormat, bukan sekadar perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup menghadirkan kekacauan, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri apakah hal itu layak mendapatkan energi Anda. Latih ini setiap hari. Jika pesan ini terhubung dengan sesuatu di dalam diri Anda, jangan hanya menontonnya dan kemudian melanjutkan. Jalani. Jadilah bagian darinya. Setiap langkah yang Anda ambil menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sesungguhnya. Sebelum Anda pergi, sukai dan berlangganan. Bukan karena saya meminta, tetapi karena itu mewakili keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekadar konten. Ini adalah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk menjawabnya?